Baik, kali ini kita akan lanjut membahas materi ujian KSM 2023 tingkat kabupaten kota mata uji MI IPA. Perhatikan beberapa hal berikut: siklus musim, posisi lintang dan bujur, dekat atau jauh dari khatulistiwa, dan kemiringan sumbu rotasi bumi. Pertanyaannya adalah faktor di atas yang saling berinteraksi dan mempengaruhi lamanya puasa per hari setiap muslim di suatu wilayah. Nah, kita tahu lamanya puasa setiap hari atau per hari itu bergantung dari lamanya waktu siang atau malam ya. Jadi kalau di dalam sainsnya tentu yang dibahas nih sebenarnya lamanya siang atau malam pada suatu daerah itu dipengaruhi oleh apa. Nah, di sini dikaitkan ke tentu lamanya puasa, karena lamanya siang itu berkaitan dengan lamanya puasa. Kita tahu puasa itu kan dari terbit matahari sampai terbenam matahari, ya. Artinya berapa lama suatu daerah itu disinari oleh matahari itu bergantung dari apa. Nah, siklus musim itu dipengaruhi, ya. Posisi lintang dan bujur juga betul, ya. Jadi misalnya ada bumi, posisi garis lintang dan garis bujur itu akan mempengaruhi suatu daerah itu mendapatkan sinar matahari berapa lama. Nah, tentu ini kaitannya juga dekat atau jauh dari khatulistiwa, ya, karena berhubungan dengan posisi bujurnya. Kemudian kemiringan sumbu rotasi bumi itu juga akan mempengaruhi lamanya siang dan malam, gitu ya. Kita tahu bumi itu berevolusi mengelilingi matahari. Nah, ketika berevolusi bumi itu kemiringan ada kemiringannya ya. Jadi bumi itu sumbu rotasinya nggak lurus seperti ini, tapi ada kemiringannya. Jadi nanti ada sudut inklinasi dan sudut deklinasi. Nah, jadi ketika dia berputar mengelilingi matahari, maka ada posisi nanti aphelium dan posisi perihelium, posisi dekat dan posisi jauh dengan matahari. Nah, saat itu terjadi itu daerah kutub atau daerah selatan khatulistiwa itu akan mendapatkan sinar matahari yang berbeda, dan itu dikaitkan juga nanti ke musim, ada musim dingin dan musim panas. Jadi di sini semuanya benar, gitu ya. Nomor 2, selembar kain ihram berukuran 1,5 P meter kuadrat dengan massa 300 gram. Jadi ini ada massanya 300 gram selembar, ini luasnya ya. Jika massa jenis kain ihram tersebut, ini rho-nya berarti 1,2, dan nilai P sama dengan jumlah rakaat sholat subuh, berarti P-nya sama dengan 2, berarti luasnya jadi 3 ya meter kuadrat, karena 1,5 kali 2. Maka tebal kain ihram tersebut adalah, nah kita tahu massa jenis itu rho, rumusnya massa dibagi volume. Nah, volume itu adalah luas dikali tebal atau dikali tinggi ya. Boleh H, boleh T gitu ya. Kita buat H aja. Karena kain itu kan bentuknya pasti seperti ini lebih kurang ya. Nah, luasnya yang atas, sementara tebalnya ini dari atas ke bawah. Ya, maka dari sini kita tinggal menyelesaikan saja persamaannya ya adik-adik ya. Nah, jadi rho-nya, nah di sini harus diperhatikan satuan ya, gram, sentimeter, ini gram, 300 gram, tapi ini meter. Jadi nggak boleh gitu ya, harus sentimeter semua karena jawabannya juga sentimeter. Nah, 3 meter kuadrat berarti 3 kali 10 pangkat berapa? Meter, desimeter, sentimeter. Turunnya 2 ya, karena turunnya 2 kali 10 pangkat 2, tapi dari meter ke sentimeter. Nah, di sini dari meter kuadrat ke sentimeter kuadrat, berarti 10 pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi. Maka hasilnya jadi 3 kali 10 pangkat 4. Gitu ya. Nah, jadi harus diperhatikan di soal ini itu mengenai satuannya. Rho-nya diganti 1,2 gram per sentimeter pangkat 3. Massanya udah boleh langsung 300 ya. Per A-nya itu tadi 3 ya, 3 kali 10 pangkat 4. Nah, 3 kali 10 pangkat 4 ini adik-adik boleh langsung tulis nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Dikali dengan H-nya yang ditanyakan. Maka kalau nolnya kita coret di atas 2, di bawah 2, kemudian angka 3-nya kita coret, maka sisanya jadi 1,2 sama dengan 1 di atas, di bawahnya sisa angka 02, 100 dikaliin dengan H. Maka H sama dengan 1 dibagi 100 dikali 1,2 ya, berarti 1 dibagi
1200 gitu ya. Ini salah ya, bukan 1200 ya. 1,2 kali 100 itu 120 ya. Ya. Berarti kalau 1 dibagi 120, maka hasilnya kita bisa tuliskan 0,008 gitu ya. Nah, karena jawaban diminta 2 angka di belakang koma, maka adik-adik tulis saja 0,01. Angka 8 bisa dijadikan iniin jadi 0,1 ya. 01 gitu. Jadi jawabannya 0,01. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Massa dan berat adalah besaran yang sama. Salah ya. Massa itu kilogram, berat itu newton ya. Gaya adalah sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk membuat benda bergerak atau berubah arah geraknya. Benar. Gravitasi membutuhkan medium untuk bekerja. Salah ya, gravitasi itu nggak perlu medium. Massa adalah jumlah materi yang ada di dalam suatu benda. Benar. Sedangkan berat adalah gaya tarik gravitasi yang bekerja pada benda. Ini juga benar. Berarti pernyataan yang salah, ditanyanya itu yang salah. Yang salah berarti 1 dan 3. Jawabannya B ya. Cukup jelas untuk nomor 3 ya. Nomor 4, setelah minum es buah 1 gelas, salah seorang peserta KSM Kabupaten Kota 2023 menuangkan teh panas ke dalam gelas tersebut. Tiba-tiba gelas retak dan pecah. Hal ini terjadi karena, nah jadi gelas yang awalnya berisi es itu kan udah dingin ya. Kemudian tiba-tiba diisi air panas. Nah, karena diisi air panas, suhunya berubah secara tiba-tiba. Suhu jadi naik. Nah, naiknya ini tiba-tiba gitu. Nah, karena tiba-tiba, gelasnya ini jadi memuai dengan tiba-tiba. Ya, memuai dengan tiba-tiba, maka dia jadi pecah sebenarnya. Nah, jadi di sini hal ini terjadi karena apa? Penyusutan enggak ya? Karena dari dingin menjadi panas itu jadi memuai sebenarnya. Nah, ini bisa jadi, nomor B ini bisa jadi. Yang C, perubahan suhu yang drastis, ini juga ya. Yang D, pemuaian yang tidak merata. Nah, pemuaian yang tidak merata ini juga benar ya. Jadi ini antara B, C sama D saling terkait semuanya. Jadi sangat dekat ya. Jadi perhatikan baik-baik. Gelas yang awalnya dingin diisi air panas menjadi panas. Nah, benda yang dipanaskan itu akan memuai. Jadi kita lihat pilihan jawaban yang memuai. Nah, memuai ini terjadi karena naik suhu ya, atau perubahan suhu. Nah, perubahan suhu. Nah, dalam hal ini perubahan suhu yang drastis menyebabkan pemuaian yang tiba-tiba. Nah, jadi C bisa dianggap benar, B bisa dianggap benar. Tapi kita melihat jawaban yang paling tepat. Apakah pemuaian ini akan membuat udah pasti membuat gelasnya pecah? Enggak juga, tergantung gelasnya kan gitu. Jadi tidak semua gelas yang dimasukkan air panas pada kondisi dingin seperti ini akan pecah, enggak. Nah, lebih tepatnya jawaban yang paling tepat dalam hal ini adalah D. Ya, pecahnya itu karena pemuaian yang terjadi itu tidak merata. Ya, jadi bagian dalam gelas karena diisi air panas, bagian dalam gelas ini akan lebih dulu memuai. Karena tiba-tiba tadi beda dengan gelas yang dipanaskan pelan-pelan, maka pemuaiannya itu merata. Jadi sempat terjadi transfer kalor atau perpindahan panas pada bagian gelas yang lain. Nah, jadi pemuaiannya bisa merata, maka itu aman. Tapi kalau dituangkan tiba-tiba seperti itu, pemuaiannya terjadi secara tiba-tiba, yang menyebabkan retak itu adalah di dalamnya sudah memuai, di luarnya belum memuai gitu. Jadi pemuaian yang tidak merata yang menyebabkan retak. Gitu ya. Nah, jadi paling tepat di sini jawabannya D. Tapi kalau nggak ada D, maka C bisa diambil jadi jawaban. Kalau nggak ada C, B juga bisa diambil jadi jawaban. Tapi di sini kita harus mencari satu atau harus memilih satu jawaban yang paling tepat. Ya, maka di sini kita pilih yang D. Baik, kita lanjutkan soal nomor 5. Pada saat melontar jumrah dalam rangka ibadah haji, Pak Ahmad dan Pak Aris menggunakan batu dengan massa yang berbeda. Massa batu yang digunakan oleh Pak Aris rata-rata 2 kali lipat lebih besar daripada yang digunakan oleh Pak Ahmad. Nah, perhatikan di sini, yang 2 kali lebih besar itu massa yang digunakan oleh Pak Aris 2 kali ya, rata-rata massa yang digunakan oleh Pak Ahmad.
Nah, berdasarkan peristiwa tersebut, maka batu yang digunakan Pak Aris mendapat gaya gravitasi 4 kali lebih besar. Salah ya, karena 2 kali maka gravitasinya juga 4 kali harusnya. Karena gaya gravitasi atau gaya berat itu massa dikali gravitasi kan. Kalau massanya 2 kali lipat ya gaya beratnya juga akan 2 kali lipat dong. Batu yang digunakan Pak Ahmad mendapat gaya gravitasi 1/4. Salah juga. Batu yang digunakan oleh keduanya mendapat percepatan gravitasi yang sama. Nah, ini benar. Ingat, percepatan gravitasi itu beda dengan gaya gravitasi. Perhatikan, A dan B itu bahasnya gaya gravitasi, berarti W. Kalau yang C bahasnya G. Nah, G itu sama. Ya, jadi mau Pak Aris mau Pak Ahmad merasakan gravitasi atau percepatan gravitasi yang sama besar. Nggak peduli masanya berbeda. Ya, jadi percepatan gravitasinya sama, tapi gaya gravitasinya berbeda. Karena gaya gravitasi masih dipengaruhi oleh massa gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C.